Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, selamat pagi, siang, malam teman-teman semua. Kembali lagi, kita di video kali ini akan membahas sedikit tentang rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini saya punya project itu namanya webcast. Jadi kita bikin pemesanan kos berbasis online, jadi berbasis web untuk pemesanan kosnya. Tapi kita tidak akan bahas sejauh itu. Kita akan bahas apa nih? Kita akan membahas dua hal pada video kali ini. Nah, apa sih dua hal itu? Nah, yang pertama, apa potensi masalah dalam pengembangan software akibat perbedaan paradigma? Perbedaan pemahaman dan paradigma dalam tim pengembangan atau develop itu dapat menjadi sumber masalah yang signifikan berdampak pada proyek yang kita kerjakan. Nah, di sini saya punya ada gium atau peribahasa yaitu membawa air ke sawah dengan ember bocor. Nah, itu analoginya, ada giumnya. Jadi dalam pengembangan software, perbedaan paradigma antar profesi di dalam tim dapat menjadi sumber potensi yang sangat besar dan masalahnya tentu saja sangat serius. Nah, sebagai contoh, perbedaan cara pandang antar developer dan tester atau antara pengembangan dan analisis bisnis itu bisa mengarah pada kesalahpahaman yang sangat signifikan dalam eh, pendevelopan eh, proyek kita. Nah, analoginya seperti peribahasa tadi, yaitu membawa air ke sawah dengan ember bocor itu seperti bisa kita bayangkan tim pengembang sebagai tim yang membawa air ke sawah untuk menanam padi. Nah, setiap anggota tim memiliki ember yang diisi air masing-masing. Namun, ember itu bocor. Jadi setiap orang tuh embernya bocor atau ukurannya tidak sesuai. Nah, air yang dihasilkan mungkin tidak cukup atau tidak sesuai dengan kebutuhan sawah. Jadi kita membawa air namun tidak sesuai dengan kebutuhan sawah. Karena apa? Karena embernya bocor atau ukuran dari ember itu yang tidak sesuai. Nah, sebagai contoh, seorang developer mungkin fokus pada efisiensi dan kinerja, sedangkan seorang tester lebih mengutamakan kendala dan keamanan. Jika ada kesepahaman atau komunikasi yang baik, software yang dihasilkan mungkin tidak memenuhi harapan semua pihak. Jadi sama di proyek kami itu dibagi jadi dua, ada developer, ada tester. Saya sendiri sebagai tester, dan teman-teman saya itu sebagai developer. Jadi yang proyek yang sudah mereka develop itu dikirim ke kita dan saya tes sebagai tester. Seperti itu. Nah, selanjutnya problematika software dan kaitannya dengan proyek. Nah, perbandingan software dan hardware seperti membangun rumah di atas sebuah fondasi yang melayang. Maksudnya bagaimana? Nah, penjelasannya seperti ini. Perangkat lunak atau software itu memiliki keunikan dalam hal fleksibilitas dan kompleksitas dibandingkan dengan hardware. Nah, software itu lebih fleksibel dan kompleks seperti itu. Jika fondasi atau konsep dasar perangkat lunak itu tidak solid, dapat muncul masalah yang sulit dideteksi atau diperbaiki nantinya. Perbedaan ini sering terjadi setiap kali terlihat setiap kali terjadi error, fault, atau file dalam yang muncul pada software. Nah, contoh pada proyek kami, yaitu pada proyek pemesanan kosan secara online, itu sebagai bangunan yang dibangun di atas fondasi yang melayang. Maksudnya bagaimana? Jika struktur database itu tidak dirancang dengan baik atau ada kesalahan dalam logika bisnis, dapat timbul masalah seperti pemesanan ganda. Jadi kalau misalnya database-nya tidak baik atau tidak baik maksudnya cacat, rusak atau kurang sempurna seperti itu atau ada kendala file atau error di database-nya tidak dirancang dengan baik. Nah, atau ada kesalahan dalam logika bisnis akan timbul masalah seperti pemesanan ganda, ada kesalahan penagihan atau kegagalan sistem pada saat user menggunakan proyek kita atau situs kita. Hal ini dapat disamakan dengan bangunan nih, yang tadi saya bilang, yang tidak
tidak terlihat yang mungkin terlihat baik dari luar tapi memiliki kesalahan yang serius pada fondasinya. Jadi fondasinya tidak baik meskipun terlihat baik dari luar, tampak dari luarnya itu baik tapi tidak memiliki landasan atau fondasi yang baik. Jadi dengan perbedaan paradigma antar anggota tim dan keunikan softwarenya, kita dapat tuh merancang strategi pembahasan yang lebih holistik dan meminimalkan potensi masalah. Jadi kita antar anggota tim harus memiliki sepaham, harus sepaham dulu. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah atau kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.